Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pajak bumi dan bangunan. Yang pertama adalah pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Selanjutnya adalah objek pajak bumi dan bangunan. Bumi dan bangunan secara umum memiliki beberapa objek. Yang pertama, yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Yang kedua, yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah, diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama letak, yang kedua peruntukan, yang ketiga pemanfaatan, yang keempat kondisi lingkungan dan lainnya. Dan dalam menentukan klasifikasi bangunan, diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama bahan yang digunakan, yang kedua rekayasa, yang ketiga letak, dan yang keempat kondisi lingkungan dan lainnya. Selanjutnya adalah subjek pajak. Subjek pajak ini diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama, yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Yang kedua, subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Yang ketiga, dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan subjek wajib pajak apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya. Yang keempat, bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam poin D disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak, sebagaimana dalam nomor 3, dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterimanya surat keterangan yang dimaksud. Yang kelima, bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Yang keenam, apabila setelah jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam poin D, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. Apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak. Selanjutnya adalah nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. Nilai jual objek pajak ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak. Yang kedua, besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat dari pemerintah daerah setempat. Yang ketiga, dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak. Yang keempat, besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Landasan hukum mengenai pajak bumi dan bangunan diatur sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB-PP Nomor 46 tentang persentase NJKP pada PBB.
Kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002-KMK-04-1985 tentang tata cara pendaftaran objek pajak PBB. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1003-KMK-04-1985 tentang penuntun klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. Yang keempat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007-KMK-04-1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan PBB Kepala Daerah tingkat 1 dan atau Kepala Daerah tingkat 2. Kelima, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Keenam, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006-KMK-04-1985 tentang tata cara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa. Pengecualian objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang: pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan. Maksudnya, objek yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi atau untuk perusahaan, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan umum. Hal ini bisa dilihat dari anggaran rumah tangga yang dimiliki oleh yayasan pengelola di bidang kesehatan, ibadah, pendidikan, dan lain sebagainya. Kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman pengambalan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Pengecualian objek yang tidak dimaksudkan mengambil keuntungan secara pribadi atau bersama antara lain: pertama, di bidang agama, contohnya masjid, gereja, wihara, dan lainnya. Kedua, di bidang kesehatan, contohnya rumah sakit dan puskesmas. Ketiga, di bidang pendidikan, contohnya kampus, sekolah, dan pesantren. Keempat, di bidang sosial, contohnya panti asuhan. Yang kelima, di bidang kebudayaan nasional, yaitu museum dan candi. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga tentang tarif dan perhitungan pajak bumi, bangunan, perkotaan, dan perdesaan. Tarif pajak bumi, bangunan, perkotaan, pedesaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah tarif pajak sebesar 0,5%. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 80 Ayat 1 dan 2 adalah tarif pajak paling tinggi sebesar 0,3% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya yaitu perhitungan pajak bumi, bangunan, perkotaan, perdesaan. Sebelum memasuki perhitungan, kita harus mengetahui beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada NJOP. NJOP atau nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Besarnya nilai jual objek pajak atau NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur atau bupati atau wali kota atau pemerintah daerah setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak atau NJOP. Yang kedua, yaitu ada nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP.
Pelaksanaan perhitungan pengenaan pajak bumi bangunan ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP setelah dikurangi dengan NJOP tidak kena pajak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 201-KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak bumi bangunan. Setiap wajib pajak diberikan satu kali nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai lebih dari satu objek pajak, maka sesuai penjelasan Undang-Undang Pajak Bumi Bangunan, yang diberikan NJOP TKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya besar. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini ditetapkan setinggi-tingginya yaitu 12 juta untuk setiap wajib pajak. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 77 Ayat 4, besarnya NJOP TKP ditentukan paling rendah adalah sebesar 10 juta dan penetapannya dilakukan oleh masing-masing kepala daerah. Yang ketiga yaitu NJKP atau nilai jual kena pajak. NJKP ini ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya yaitu 100% dari nilai NJOP. Yang keempat yaitu tarif pajak yang dikenakan untuk pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan. Tarif pajak yang dikenakan untuk PBB P2 ini adalah sebesar 0,5% berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan 0,3% berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya yaitu rumus perhitungan pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan. Rumusnya yaitu NJOP kita kurangkan dengan NJOP TKP, kemudian kita kalikan dengan persentase NJKP. Dan baru kita kalikan lagi dengan tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan. Setelah itu barulah kita memperoleh berapa besarnya pajak bumi bangunan perkotaan perdesaan yang terhutang. Contoh soal pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan. Pak Udin memiliki tanah seluas 70 meter persegi dengan harga 1.100.000 per meter dan bangunan seluas 60 meter persegi dengan harga 2 juta per meter. NJOP yang dikenakan sebesar 10 juta dan tarif pajak sebesar 0,5%. Maka hitunglah berapa pajak bumi bangunan perkotaan perdesaan yang harus dibayar oleh Pak Udin untuk melakukan perhitungan pajak bumi bangunan perkotaan perdesaan. Yang pertama yaitu kita akan menentukan besarnya nilai tanah dan bangunan. Besarnya nilai tanah yaitu 70 kita kalikan dengan 1.100.000 sama dengan 77 juta. Kemudian untuk nilai bangunan yaitu 60 kita kalikan dengan 2 juta, maka akan memperoleh hasil sebesar 120 juta. Untuk mencari nilai NJOP, yaitu dengan menjumlahkan nilai bangunan dengan nilai tanah, yaitu 120 juta kita tambahkan dengan 77 juta, maka akan mendapatkan hasil sebesar 197 juta. Kan NJOP TKP-nya kita ketahui sebesar 10 juta. Nilai yang kita ketahui tadi kemudian akan kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama itu kita akan mencari NJKP-nya. NJKP sama dengan 20% kita kalikan dengan NJOP dikurang dengan NJOP TKP. NJKP sama dengan 20% kita kalikan dengan 197 juta dikurang dengan 10 juta, maka akan memperoleh hasil sebesar 37.400.000. Kemudian, untuk mencari tarif pajak bumi dan bangunannya sama dengan 0,5% kita kalikan dengan nilai NJKP tadi yang sebesar 34.400.000. Maka kita akan memperoleh besarnya pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan yang terhutang yaitu sebesar 187.000. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembayaran dan pelaporan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Ketentuan pembayaran. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Yang pertama,
Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Kedua, pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Yang ketiga, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, di mana pengenaan denda administrasi ini berjangka waktu 24 bulan. Yang keempat, denda administrasi sebagaimana dimaksud nomor 3 di atas, ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar, ditagih dengan surat tagihan pajak atau STP, yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak. Yang kelima, dalam hal tagihan pajak yang terutang dibayar setelah jatuh tempo yang telah ditentukan, penagihan harus dengan dilakukan surat paksa. Selanjutnya, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak bumi bangunan. Sebelum menerapkan pembayaran PBB yang baik, maka wajib pajak hendak mendaftarkan objek pajak ke kantor pelayanan pajak atau biasa disingkat dengan KPP dan kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP. Di sana, wajib pajak akan melakukan pengisian formulir SPOP atau surat pemberitahuan objek pajak secara gratis di kantor KPP dan KP2KP sekitar. Kemudian, setelah objek pajak terdaftar, maka wajib pajak akan membayarkan PBB setiap 1 tahun sekali dengan beberapa cara. Bisa online dengan datang ke kantor pembayaran pajak yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan, ataupun dengan online menggunakan mesin ATM, M-Banking, dan lain sebagainya. Surat pemberitahuan pajak terutang atau SPP, kemudian surat ketetapan pajak, dan surat tagihan pajak STP merupakan dasar dari penagihan pajak. Sekian dari kelompok 5, terima kasih atas perhatian teman semua. Sedikit untuk kamu yang jauh di sana, semester 5 ini memang berat, semester di mana mahasiswa berada di puncak kejenuhan. Ditambah lagi dengan kuliah online yang rasanya tak cukup space ini untuk menjabarkannya. Kami harap kita semua kuat, karena tak hanya kita yang merasakan ini semua, namun mahasiswa semester 5. So, keep strong guys!